Beberapa artis memulai tahun 2026 di Tanah Suci. Tasya Farasya misalnya, lewat unggahan media sosialnya, terlihat ia menjalankan umroh bersama keluarga dan sahabatnya. Aku berhenti ribut sama takdir. Aku titipkan semuanya ke Allah. Gak bisa berkata-kata, Allah udah tahu semuanya. Caption menyentuh yang Tasya sematkan pada salah satu fotonya saat ia tengah di Masjid Nabawi. Boleh jadi, Tasya yang sempat bersih tegang dengan mantan suami, baik perkara cerai maupun urusan penggelapan dana perusahaan, kini memilih pasrah. Meninggalkan kedua anaknya, Tasya sempat pula memposting video lantaran kangen. Karena kabarnya, janda Ahmad Assegaf ini sepertinya akan kembali ke Indonesia setelah masa idahnya selesai atau sekitar pertengahan Januari mendatang. Kembali ke Indonesia, siapkah Tasya memulai lembaran baru dengan pasangan baru? Pasangan Irish Bella dan Haldi Sabri juga memulai tahun 2026 dengan perjalanan umrohnya. Nampaknya Ibel ingin benar-benar memulai hidupnya dengan penuh ketenangan. Barangkali Ibel tak nyaman ketika namanya masih saja dikait-kaitkan dengan mantan suami, Amar Zoni, terkait izin mempertemukan anak-anak dengan ayahnya. Nanti aja ya Mbak ya, kasih ya. Sehat, Alhamdulillah. Meski menjalankan umroh, Ibel justru tak pernah absen membagikan momen romantis bersama suami tercinta. Celine Evangelista tak mau ketinggalan. Meski jalankan umroh di awal tahun tanpa pasangan, Celine tetap menikmati ibadah bersama putra tercintanya. Ini memang bukan umroh kali pertama Celine sejak ia mu'alaf. Umroh sebelumnya, Celine pernah mencuri perhatian saat membantu seorang ibu lansia asal Aljazair yang tersesat. Namun kali ini, yang mencuri perhatian adalah semangat Celine tawaf meski harus menggendong putranya. I'm afraid to fall, but watching you come, my storm, all my doubt suddenly. Benarkah niatan umroh Celine kali ini perihal pendamping? Siapa pula calon suami yang disebut-sebut akan menjadi ayah sambung buat anak-anak Celine? Sebab sempat ramai isu Celine tengah dekat dengan Seskap Mayor Teddy. Gimana Kak Selina? Kabar kurang mengenakan datang dari Fahmi Bo. Awalnya tahun 2026 ini kondisinya memburuk lagi. Pedih memang setelah melalui masa sulit di 2025 dan menemukan kembali semangat, bahkan cintanya usai rujuk dengan Nita istrinya, kesehatan Fahmi justru kembali drop. Kedua kakinya bengkak hingga harus dibawa ke rumah sakit. Ya, akibat tiroidnya naik, kaki Fahmi mengalami bengkak, padahal selama ini menurut Nita, Fahmi sudah sangat menjaga pola makan agar tiroidnya bisa stabil. Karena bengkak, Fahmi tak bisa bebas bergerak, ia juga merasakan sakit pada kakinya itu. Tak hanya bengkak biasa, kaki Fahmi juga berair. Hal tersebut membuat dokter curiga ada masalah serius yang harus segera ditangani. Apalagi kondisi bengkak berlangsung terus-menerus. Dokter pun meminta Fahmi kembali menjalani rangkaian pemeriksaan dari cek darah hingga CT scan. Meski kondisinya kembali drop, tak mengurangi rasa syukur Fahmi karena tahun 2026 ini ia masih diberi umur panjang. Kondisi kesehatannya juga jauh lebih baik sehingga masih bisa mencari uang lewat live TikTok. Apalagi kini Nita istrinya juga sering ikutan live membuat Fahmi makin semangat seperti awal tahun baru kemarin. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Hati Shiran Sungkar dan Tengku Wisnu mantap. Meninggalkan Jakarta setelah meninggalkan momen-momen nikmat bersama anak-anak menikmati momen akhir tahun dan tahun baru 2026. Pasangan ini memilih ke Aceh Tamiang untuk menemui para korban bencana banjir bandang di Sumatera.
banget, sudah sebulan lebih bencana berlalu, tapi perih masih begitu terasa. Derita itu masih menyayat para korban. Mereka menyambut Shiren dan Wisnu. Tetapi banyak dengan wajah nelangsa, wajah dengan tatapan kosong seolah tanpa harapan. Momen sangat mengetuk hati dan bahkan emosi terjadi. Saat Shiren dan Wisnu berbagi bantuan, warga dan terutama anak-anak yang justru berebut mendapatkan Al-Quran dibanding mainan. Satu sisi ini sangat melegakan dan membahagiakan, tapi di sisi lain ini juga potret nyata sebuah kepasrahan. Anak-anak pun sudah tak berselera bermain, enggan menikmati masa kanak-kanaknya, lebih memilih mendekat dan bersandar pada yang kuasa. Disinilah hati terdalam Shiren dan Wisnu merasa ikut tertusuk. Yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan. Dari apa? Al-Quran. Kamu habis Quran. Berapa juz? Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi ya, Nak. Sebegitunya Mereka lebih seneng Quran, Pak. Kemarin tadi kami bawa buku anak. Waktu kasih Quran, mereka langsung ke Quran semuanya. pahamkan sejauh ini. Mau Qurannya banyak, Pak. Mereka kehilangan segalanya, bahkan air mata mereka pun sudah kering. Sebagai putra Aceh, Teguh Wisnu ikut merasa sakit tak terperi. Hingga ia memutuskan memperpanjang kunjungannya di Tamiang. Shiren pun langsung mengamini. 2 hari penuh, 2 insan ini membersamai korban di Tamiang. Sebelumnya Wisnu dan Shiren sudah sehari di Pidijaya dan sehari pula di Bireun. 2 insan ini tak takut dengan kapal seadanya terjun ke lokasi-lokasi terpencil demi mengirim bantuan. Niat dan tekad membantu sesama mengalahkan segalanya. Ini ada bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya,